Pemirsa, pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat, Setiardi membantah melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi JK. Setiardi bersikukuh bahwa tabloid Obor Rakyat adalah produk jurnalistik biasa dan bukan bentuk kampanye hitam. Meski mengaku sebagai asisten staf khusus Presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah Felix Wanggai, Setiardi menegaskan tidak ada keterlibatan pihak istana dalam penerbitan tabloid tersebut. Sebab Setiardi telah mengambil cuti di masa pemilu 2014. Biaya produksi tabloid tersebut diakui Setiardi berasal dari dana pribadinya sendiri. Komisaris PT PN 13 ini juga menyatakan pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan klarifikasi atas pemberitaan di tabloid tersebut. Lihat, ini adalah karya jurnalistik opini, ini adalah karya jurnalistik biasa. Ini sebuah tabloid yang biasa-biasa saja. Yang isinya juga sebagai jurnalis tentu saja saya mempertaruhkan reputasi saya. Kami tim redaksi menganggap ini fakta. Bahwa kemudian ada tulisan di judul kepalanya disebut sebagai capres boneka, itu adalah kesimpulan dari tim redaksi yang kebetulan pemimpin redaksinya adalah saya. Saya justru terheran-heran ketika banyak pihak yang menganggap ini kampanye hitam. Justru saya berpendapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan ini bisa mengklarifikasinya. Untuk mengklarifikasi isu dan fitnah yang menyudutkan dirinya oleh tabloid Obor Rakyat, calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo mendatangi sejumlah pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di depan Joko Widodo adalah Herbertus. Saya sebetulnya sudah tidak mau menjawab ini, tapi di bawah juga ragu dan resah. Sebetulnya nggak mau menyampaikan, ini juga menjadi riak nanti. Tapi karena memang ada terus-menerus ada tabloid koran Obor Rakyat yang isinya sudah semuanya tidak ada yang benar, ya tentu saja saya harus menjawab. Tim hukum pasangan Joko Widodo Yusuf Kala telah melaporkan pengelola, penerbit, dan penyebar tabloid Obor Rakyat yang berisi fitnah ke Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian. Tim Jokowi JK berharap Polri bertindak cepat. Lewat akun media sosial dan portal inilah.com, jurnalis Darmawan Sepriosa akhirnya mengakui dirinya terlibat dalam pembuatan dan penerbitan tabloid Obor Rakyat. Tabloid ini berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap Capres Joko Widodo. Menanggapi hal itu, tim hukum pasangan Joko Widodo Yusuf Kala mengaku sudah melaporkan peredaran tabloid tersebut pada Badan Pengawas Pemilu dan Mabes Polri. Tim Jokowi JK meminta kasus ini ditindak secara pidana. Jadi di samping dilaporkan ke pengawas pemilu, kita juga ingin ini ditindak secara pidana. Dan kita sedang ngumpulin tuh bukti-bukti maupun saksi di sejumlah daerah untuk kita bawa sehingga bisa diproses, diperiksa secara cepat di Mabes Polri. Kapolri Jenderal Sutarman mempersilakan kasus ini dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu. Sebab jika ada yang dirugikan dengan isi media, itu merupakan domain dari Dewan Pers. Publikasikan di media itu ada 2 undang-undang yang dilanggar. Undang-undang persnya sendiri. Kan media sarannya. Undang-undang pers kalau memang ada sesuatu pemberitaan di dalam pers itu tidak benar, melalui Dewan Pers dulu. Dewan Pers kalau misalnya pelanggaran pidana pasti akan diserahkan ke kepolisian. Tabloid Obor Rakyat berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap calon Presiden Joko Widodo. Tabloid ini banyak diedarkan di sejumlah pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Dewan Pers menegaskan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. Tabloid ini merupakan propaganda dan kampanye hitam, sehingga bukan wilayah Dewan Pers. Dewan Pers memastikan wartawan yang berada di balik penulisan dan peredaran tabloid Obor Rakyat harus ditindak secara pidana oleh polisi. Nah, menurut saya kalau ada wartawan yang melakukan begini di luar tugas-tugas jurnalistik, ya karena dia melakukan backcamping bukan tugas jurnalistik, tidak bisa diseret dengan menurut saya tugas polisi untuk memproses ini. Karena itu perbuatan pidana dan Dewan Pers saya pastikan tidak akan memberikan perlindungan. Nah, yang lain adalah kalau ada wartawan yang nakal seperti itu, ya sudah diproses saja secara hukum karena dia bukan wartawan.
Wartawan tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan begitu. Jangan-jangan ini karena dia dikasih uang banyak oleh salah satu tim sukses, kemudian dia mengerjakan satu propaganda hitam untuk mengajar tim yang lain. Setelah jeda pariwara berikut ini, Metro Sore